Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, seberapapun kita, sekalipun kita di rumah kita masing-masing, mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Karena apapun keadaan kita pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang berlaku atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita angkat hati kita. Kita katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bersyukur hanya karena kemurahan Allah kami boleh ada di tempat ini Tuhan.
kami boleh ada di rumah kami masing-masing, untuk kami bersatu hati, untuk kami memuji Engkau, mengangkat hati kami, sebab kemurahan Allah lebih dari hidup. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak kami memuji, memuliakan Engkau, sebab Engkau yang sudah menyelamatkan kami, memberikan makna yang baru di dalam hidup kami, sehingga setiap langkah kami ini Tuhan begitu berarti, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memuji kebesaran-Mu pagi hari ini. Kau mengurapi kami, baik kami di tempat ini, baik kami di rumah kami masing-masing. Engkau Tuhan Allah hadir memenuhi hidup kami. Terpuji nama-Mu, Kau yang melayakkan kami sehingga kami berlayak di hadapan-Mu. Kau yang mengampuni semua kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, ada sukacita di hati kita. Haleluya, jikalau kita merenungkan kasih Tuhan, luar biasa kasih-Nya sudah menyelamatkan kita. Kita akan mengangkat pujian ini. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Haleluya. Walau salib berat di
sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi katakan, nama Yesus yang menghibur. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya Yesus yang memberi penghiburan, kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Mari saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya yang menjadi kekuatan, yang menopang kehidupan saudara dan saya. Kita adalah bejana-bejana yang siap diisi untuk kebenaran firman sebagai air kehidupan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Kita angkat pujian ini. Kita nyatakan kita sebagai orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran firman-Nya. Haleluya. 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 Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan hidupku sebagai bejana. Haleluya. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada saat ini kami mau merenungkan. Mari urapi hati, pikiran, jiwa dan kekuatan-Mu, menyertai atas kami, memimpin atas kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat kita bersama kembali. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat di saat-saat ini, di dalam situasi yang masih COVID dan juga situasi panas
kadangkala hujan di situasi saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya yakin Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada dalam segala keadaan apapun, tantangan dan pergumulan yang ada. Mari kita buka firman Tuhan pada saya dalam Kolose pasal 3, 12 dan sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Di dalam dunia ini tidak ada yang lebih baik melebihi daripada Kristus Yesus, dan tidak ada yang sempurna melebihi kesempurnaan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, fenomena dan tantangan di dalam dunia selalu ada yang membuat kita pasang surut naik turun akan keadaan ini, baik cuaca, baik situasi yang ada di dalam dunia ini. Inilah dunia di mana kita berada dan dunia di mana kita tinggal sementara. Puji Tuhan, kita di dalam Kristus Yesus sehingga mempunyai pengharapan akan waktu yang akan datang setelah kita meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baru-baru ini dimunculkan banyak sekali fenomena di dalam dunia, di Indonesia dan di Jawa Timur khususnya, terutama kasus terakhir adalah ada seorang anak ya umur 13 tahun punya teman 16 tahun dan juga punya teman yang umur 17 tahun. Pada suatu saat kiranya menurut berita tersebut anak yang umur 13 tahun ini pinjam uang ke yang 16 tahun untuk membeli game online. Saya tidak tahu gimana itu ya. Terus kemudian rupanya ditagih tidak dikasih, mungkin berlama-lama atau gimana, atau mungkin belum punya uang ya kan. Kemudian si yang umur 13 tahun ini ya katakanlah si A ini diajak si B dan si C untuk jalan-jalan rekreasi ke tempat ya semacam waduk atau bagaimana dia, waduk pokoknya yang berair ya. Nah pada saat bermain-main di sana ya tidak terpikirkan oleh si A apa yang terjadi ya kan. Pada saat mereka jalan-jalan kemudian mereka bertiga berjalan, kemudian si B ini yang umur 16 tahun mendorong si A untuk masuk di kubangan air, di mana kubangan itu airnya jadi di posisi saluran air. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya si A ini masih bisa berusaha untuk keluar dari posisi air itu. Tetapi apa yang terjadi? Si B yang umur 16 tahun yang notabene yang dipinjami uang oleh si A, justru di saat si A ini mencoba untuk naik ke atas, si B menyaduk kakinya menendang si A ini supaya tidak naik ke atas. Akhirnya ditendang dan tetap posisi jatuh ke posisi pusaran air itu, akhirnya sampai meninggal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, si B tergesa-gesa pulang ya, kemudian melapor ke orang tua daripada si A bahwa si A di sana tenggelam. Nah di
di situ ya kan. Nah kemudian si orang tua dari si A tidak curiga apapun. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya selang 1 hari si C yang umur 17 tahun itu membenarkan bahwa ceritanya itu tidak begitu, ya kan? Bukan si A ini tenggelam dengan sendirinya di daerah mungkin di waduk itu, di saluran itu, tetapi didorong oleh si B dan berusaha naik, kemudian ditendang sama si B lagi, akhirnya meninggal di dalam air. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, akhirnya ketidakcurigaan orang tua dari si A muncul menjadi curiga setelah si C yang 17 tahun melapor ke keluarga si A yang sebenarnya. Kemudian melapor ke polisi langsung melakukan otopsi, pembongkaran mayat, penyelidikan, ya kan, penyidikan dan penyelidikan. Kemudian benar bahwa si B ini berlaku demikian sesuai keterangan daripada si C, dan si B ditetapkan sebagai pembunuh berencana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu terjadi di Jombang. Nggak tahu di mana daerahnya, di Jombang pokoknya ada di salah satu kecamatan. Nah, itu situasi dunia pada saat ini. Bukan hanya orang dewasa, anak pun sudah mulai terjangkit penyakit dendam atau muncul tindakan dapat dikatakan amarah, emosinya berlebihan seperti orang dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Karena ini surat ini memang pertama ditujukan kepada jemaat di Kolose, tetapi di dalam hal ini secara umum itu ditujukan setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Dan setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan Yesus Selamat, disebutnya sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya. Di dalam hal ini kita melihat yang dikuduskan. Kapan pengudusan itu? Di saat satu Yesus darahnya tercurah di kayu salib. Itulah korban penebusan dan titik awal penebusan. Dan mulai saat itu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat, maka dosanya diampuni dan dikuduskan. Bahkan di sini disebutkan dikasihinya. Nah, di sini pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan wujud daripada kasihnya yang luar biasa, yang dikasihinya. Kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, yang dikuduskan Allah di dalam Kristus Yesus, dan yang dikasihinya dengan bukti apa? Pengorbanan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang salah memahami yang namanya dikasihinya, ya kan? Dikasihinya umpamanya anak, dikasihinya contoh anak itu umpamanya alergi terhadap yang namanya telur ayam. Kemudian anaknya pengen makan telur ayam dan kesukaannya telur ayam. Kita sebagai orang tua kalau anaknya itu tahu alergi, otomatis kita tahu diri dibatasi, ya kan? Karena apa? Karena dia alergi, ya kan? Dibatasi ada waktunya, Tapi kalau sebaliknya orang tua sukanya telur, selain itu tidak mau telur, kasih aja telur, saya yakin akan sakit. Dan reaksi alergi itu yang merasakan siapa? Si anak itu sendiri. Korbannya siapa? Orang tua yang merasakan situasi alergi pada anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
itu bukan mengasihi, ya kan? Yang dikasihinya, tetapi tanda daripada kasih Allah kepada kita adalah bentuk pengorbanan Yesus Kristus di dalam Yesus Kristus di kayu salib untuk kita semua. Dan itulah buktinya Allah menyelamatkan kita. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah di dalam Kristus Yesus dan yang dikasihi oleh Allah, ya kan? Dengan apa kasihnya? Kita diterima menjadi bagian daripada keluarga Allah, bagian daripada karya Allah, ya kan? Kita masuk bagian di dalam kerajaan Allah. Itu adalah bukti daripada kekudusan dan kasihnya. Untuk itu Tuhan memesan kepada kita sebagai orang-orang di dalam Kristus Yesus, terutama terhadap kita saudara-saudara seiman, kenakanlah belas kasihan. Kita harus memiliki belas kasihan, satu iman, terutama satu gereja memiliki pribadi watak yang penuh belas kasihan terhadap satu dengan yang lain, satu iman, apalagi di dalam satu keluarga. Jadi harus penuh belas kasihan, ya kan? Kenapa? Karena bagaimana kita akan menjadi saksi itu pasti munculnya dari dalam diri kita, kemudian dari keluarga kita baru muncul keluar. Tidak mungkin ujuk-ujuk di sana, tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah Tuhan katakan bahwa kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah itu apa? Miliki, ya kan? Kenakanlah itu miliki, pakailah belas kasihan, ya kan? Gunakanlah belas kasihan, gitu. Yang kedua, kemurahan. Ya kan, memiliki sifat yang murah hati, murah senyum, ya kan, satu dan lain di dalam Kristus Yesus, terutama di dalam satu gereja. Kemudian kerendahan hati, ya, rendah hati, belajar namanya rendah hati di dalam satu iman, satu di dalam Kristus, satu dalam gereja, satu dengan yang lain harus saling rendah hati, ya kan. Saling rendah hati, tidak ada saling menyalahkan satu dan yang lain. Yang ada adalah harus saling membangun satu dengan yang lain. Nah, sehingga tidak ada satu iman berlomba-lomba untuk saling minder atau saling sombong, tetapi saling rendah hati di dalam Kristus dan demi Kristus Yesus. Kelemah lembut dan kesabaran. Nah, di sini situasi yang ada di Kolose, jemaat dalam situasi yang perlu satu pembangunan sebagai manusia yang baru, di mana mereka baru orang-orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Dan ciri daripada manusia baru itu adalah di situ, ini adalah saat bagiannya, yaitu ciri manusia baru adalah rendahkan kerendahan hati, memiliki kerendahan hati, memiliki belas kasihan, memiliki lemah lembutan, kemurahan, dan kesabaran. Itu adalah ciri-ciri manusia baru, umat yang ada di Kolose dan termasuk kita pada keseluruhannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lebih tegas lagi Paulus mengatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, ini harus memiliki saling mengampuni satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita pun harus demikian. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus atas kita, bukan hanya jemaat yang ada di Kolose. Kita harus mengenakan sikap saling mengampuni, saling menerima dewasa satu dengan yang lain. Semua memang membutuhkan proses, tapi saya yakin di saat ketekunan itu ada pada kita,
maka itu akan menjadi semakin lebih indah. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu, ya kan, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat persatuan dan menyempurnakan. Kenapa Bapak Ibu demikian? Karena kasih itu menutupi banyak kesalahan. Kesempurnaan segala sesuatunya adalah karena kasih. Kasih di mana? Kasih di dalam Kristus Yesus, bukan kasih di dalam dan atas dunia ini. Ya kan? Kasih di dalam Kristus Yesus itu yang harus kita kenakan, ya, untuk mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan kasih. Ya kan? Walaupun kita mungkin sudah saling mengampuni, sudah memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, tapi kalau semuanya tidak dibangun di dalam dan atas dasar Kristus Yesus, maka tidak akan sempurna dan tidak ada faedah. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam situasi yang ada pada saat ini, ya kan? Situasi dunia, bahkan negara kita yang hanya oleh sikap kasih itu satu dengan lain, bangsa ini akan kuat. Dengan sikap kasih itu, maka gereja kita, umat Kristen, persekutuan kita semakin kuat. Bahkan keluarga kita semakin kuat karena kasih Kristus dan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini, siang hari ini, jamah oleh Roh-Mu yang kudus dan meteraikan dalam setiap hati pikiran kami, supaya kami mengenakan atas segala sesuatunya di dalam Kristus Yesus dan bagi kemuliaan Dia terpang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami, baik saudara seiman di dalam Kristus Yesus maupun keluarga dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara kami juga berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, terpujilah nama-Mu oleh karena kasih-Mu yang luar biasa selalu mengingatkan kami, membimbing kami, memimpin kami ke jalan-Mu dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman. Bapa di surga, kami serahkan saat ini juga Bapak Ibu saudara kami dalam kuasa-Mu. Tuhan campur tangan, jamah hati pikirannya, supaya dimanapun Bapak Ibu saudara kami berada, mengenakan, memiliki dan menyatakan belas kasihan Kristus Yesus yang ada di dalam hatinya ya Tuhan. Kami serahkan Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri, jamah dalam pekerjaan rumah tangga, sekolah, masa depan, dan hanya di dalam Kristus Yesus untuk menjadi indah dan mulia. Kemudian Pak Agung Abed Niko Chelsea, ikut campur tangan, pimpin dalam kuasa-Mu. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan, pimpin dalam Roh-Mu yang kudus, dalam pekerjaan, dalam masa depan sekolah, supaya anak-anak juga semangat dalam masa depan dan sekolahnya, bahkan menjadi garam dan terang dimanapun berada. Pak Jito, Bu Jito, Saudari Yusi, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, campur tangan, pimpin dalam pekerjaan rumah tangga, di dalam masa depan belajarnya, dengan hikmat Kristus Yesus dan kasih Kristus Tuhan yang menetapkan, memeteraikan kasih-Mu, dan kasih-Mu melingkup atas keluarga. Ulamidis keluarga kami serahkan dalam nama-Mu, urapi dalam kuasa-Mu, pakai bagi kemuliaan-Mu. Dan juga Bu Yusuf, Saudari Yuyun, Saudara Yordan dan Angga kami serahkan dalam tangan kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan lupa kami serahkan Pak Paulus, Noel maupun Paulus dalam pimpinan Tuhan, pakai bagi kemuliaan-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati pikiran mereka ya Tuhan, sehingga
penuh kasih Kristus dan menjadi garam. Tak lupa kami serahkan Pak Lusius keluarga dalam pimpinan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam mengiring Tuhan, campur tangan, anak, istri, dalam pimpinan Prapanu, keluarga dan rumah tangga. Pak Rubianto, Bu Rubianto dalam pimpinan Tuhan, dalam setiap kekuatan kesehatan, pakai bagi jumlah dan nikmat-Mu dari hari ke hari yang dilalui ya Tuhan. Bahkan buat Maria, Michelle, Mas Tio maupun untuk para Raji kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, hati, pikiran, dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, masa depan, dan nikmat Tuhan yang menyertai dalam segala sesuatunya. Dan Pak Yuda, Bu Yuda, Nina Aksa dalam pimpinan-Mu dan urapan-Mu, Engkau campur tangan pimpin dalam roh ya Tuhan. Suruh Tuhan mengurapi dalam pekerjaan rumah tangga dan dalam sekolah masa depan mereka ya Tuhan, cita-citanya. Tuhan kami serahkan pakai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan akan Pak Yuda sekeluarga. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan saudara-saudara kami seiman dimanapun berada. Tuhan campur tangan pimpin dalam roh yang kudus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, susah yang hiburkan, yang lemah Tuhan menguatkan. Bahkan Bapak Ibu saudara kami dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan yang menghiburkan ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan nikmat-Mu dan kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, berisi wakil para menteri dan jajaran sampai tingkat daerah, bahkan tingkat RT pun juga TNI Polri yang mengawal bangsa negara ini. Urapi dalam kuasa-Mu, terang kami di seluruh Indonesia dengan penuh semangat bersama TNI Polri, gugus untuk bersama rakyat supaya mampu menghadapi kendala yang ada terhadap bangsa ini khususnya yaitu COVID ya Tuhan. Dan saya sepikir membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, dan di atas semuanya biarlah kasih Kristus boleh terkenakan atas kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur tentang Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu pakai menjadi garam dan terang di mana berada. Damai sejahtera kuat kuasanya menyertai dan melimpah atas Bapak Ibu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati.